Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Sela. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat sling bag atau tas lempang yang sekaligus untuk tempat HP. Nah, sebelum saya memulai tutorial ini, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya, juga like, komen, dan share-nya agar kedepannya saya makin semangat untuk membuat video-video tutorial tentang merajut lainnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kita mulai yuk. Nah, untuk bahan-bahan yang sudah saya sediakan, saya menggunakan benang polycherry dan saya menggunakan 2 ply. Jadi 2 helai benang saya jadikan satu, dan juga saya menggunakan jarum rajut dengan ukuran 5 mm. Dan untuk awalnya kita buat slip knot dan juga 40 chain sebagai dasar dari badan dompetnya. Nah, di ujungnya saya tambah 1 chain, lalu saya akan buat single crochet sebanyak 40 SC. Kita akan buat 1 SC di setiap lubangnya sebanyak 40 SC. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris pertama. Dan saya akan buat satu rantai. Lalu saya akan putar, terus saya buat lagi SC sebanyak 40. Nah, untuk badan dompetnya kita akan menggunakan tusuk SC saja, bolak-balik sebanyak, kalau di sini saya membuat 50 baris single crochet untuk menjadi badan dompetnya. Saya akan buat semuanya menggunakan tusuk single crochet sebanyak 40 SC bolak-balik. Nah, ini sudah ada 2 baris. Nah, sekarang sudah jadi badan dompetnya. Di sini saya membuat sekitar 50 baris single crochet. Saya bagi 2 dulu dan saya ingin mencari titik tengahnya. Lalu saya tandai untuk titik tengahnya. Nah, ini saya akan buat sekelilingnya dengan single crochet juga. Setiap lubang saya isi 1 single crochet untuk badan dompetnya. Ini saya mulai dulu dengan 1 single crochet. Jadi saya akan isi 1 single crochet di setiap barisnya. Ini kebetulan ada teman yang minta dibuatkan sling bag untuk HP yang bisa juga jadi dompet. Makanya ini sekalian saya buat tutorialnya juga. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya biar saya makin semangat untuk bikin video-video tutorial berikutnya.
Ini akan saya isi setiap lubang dengan 1 single crochet sehingga mengelilingi badan dompetnya. Nah, bila sudah sampai di sudutnya itu saya akan taruh 2 single crochet ya untuk setiap sudutnya. Saya membuat 2 single crochet untuk di sudutnya. Lalu selanjutnya saya akan buat lagi single crochet, 1 single crochet di dalam 1 lubangnya. Jadi hanya di sudutnya aja yang kita pakai tusuk double SC. Nah, ini sudah jadi badan tasnya, badan dompetnya, dan saya sudah membuat single crochet di sekeliling badan dompet ini. Lalu kita akan putuskan benangnya dan kita rapikan. Ini sangat mudah teman-teman, khususnya untuk pemula, karena kita di sini hanya menggunakan tusuk single crochet. Jadi sangat mudah untuk kita coba di rumah buat yang baru pemula. Jangan lupa kita rapikan semua benang-benang agar hasilnya juga lebih rapi. Nah, kita lipat 2 untuk kita sejajarkan. Nah, di sini saya akan hitung satu sisi ini sebanyak 25 baris, dan saya akan membuat bagian samping dompetnya. Di sini saya sudah mendapat 25 baris untuk sisi dompetnya. Kita akan buat sisi dompetnya dengan menggunakan tusuk single crochet juga. Kita buat slip knot dulu. Nah, kita buat slip knot, lalu kita buat rantai sebanyak 24. Nah, kita coba ukur dulu apakah dia sudah pas. Nah, kita akan buat single crochet. Tapi sebelumnya kita buat dulu satu rantai sebagai dasar. Lalu kita akan buat single crochet sebanyak 2 baris. Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC sampai di penghujung, lalu kita akan putar dan kita buat sampai menjadi 2 baris single crochet. Ini saya mengganti jarumnya tapi dengan ukuran yang sama,
karena kebetulan tangan saya suka berkeringat, jadi jarumnya jadi licin, jadi saya pakai yang ini. Walaupun jarumnya udah tua sekali, udah tua banget, udah lama sekali, tapi saya masih nyaman menggunakannya. Nah, kali ini kita akan membuat tempat HP, kantong HP-nya. Kita buat slip knot dulu, terus kita buat rantai sebanyak 20. Kemudian kita tambah satu rantai lagi, lalu kita akan buat slip stitch. Nah, kita buat satu slip stitch, lalu kita di lubang berikutnya kita buat satu HDC. Kemudian lubang berikutnya kita buat lagi satu slip stitch, kemudian satu HDC. Jadi perulangan. Kita perulangannya satu slip stitch dan satu HDC. Kita ulang-ulang. Untuk setiap barisnya kita pakai pola ini juga ya. Pola slip stitch dan satu HDC. Nah, kita buat sampai di ujung. Nah, untuk teman-teman yang masih belum paham bisa ditanyakan di komen ya teman-teman. Nah, ini baris pertama sudah selesai. Kita ambil satu rantai, lalu kita menuju baris yang kedua. Kita buat satu slip stitch di awal, lalu kita buat satu HDC. Nah, jadi setiap lubang itu kita isi dengan satu slip stitch dan satu HDC. Seperti itu saja yang menjadi polanya. Kita bolak-balik, kita perulangan, kita buat seperti itu. Kita buat satu single crochet dan satu HDC sampai di baris yang kita inginkan, dan kita sesuaikan juga dengan ukuran HP-nya. Jadi saya tidak menentukan di sini berapa banyak barisnya, kita hanya menentukan dari besar atau ukuran dari HP-nya. Jadi polanya satu slip stitch dan satu HDC ini kita akan lakukan berulang-ulang sampai dengan baris yang kita inginkan. Nah, untuk kantong HP-nya kita sudah buat, dan saya sudah menyesuaikan dengan ukuran HP. Saya akan buat lagi sekarang dengan tusuk single crochet di sekeliling dari tempat HP-nya, dari badan tempat HP-nya. Kita akan buat satu single crochet di setiap lubangnya atau di setiap barisnya. Nah, ini kita lakukan sekelilingnya dengan single crochet.
dan di setiap sudutnya kita buat 2 single crochet. Nah, ini teman-teman sudah selesai untuk single crochetnya yang kita buat di sekeliling. Kita sudah sampai pada ujung barisnya, ujung lubangnya. Kita lakukan 1 single crochet lagi. Lalu kita akan tambah lagi dengan 1 rantai. Kita akan tambah 1 rantai, lalu kita putar pengerjaan kita dan kita buat single crochet lagi, tusuk single crochet di setiap lubang. Jadi kita membuat 2 baris single crochet, tapi di setiap sudutnya kita tidak perlu membuat increase. Kita buat saja 1 single crochet di setiap lubang, termasuk di sudutnya. Jadi kali ini di baris kedua kita tidak perlu membuat increase di pojoknya, di sudutnya. Kita hanya membuat 1 single crochet. Nah, ini kita sudah sampai pada sudutnya atau di pojoknya. Kita ketemu dengan lubang yang kita isi hanya dengan 1 single crochet. Jadi tidak perlu lagi kita buat 2 single crochet dalam 1 lubang. Kita lakukan terus sampai di ujung. Nah, kita sudah selesai membuat 2 baris single crochet. Nah, untuk memasangkan badan dari tempat HP-nya sendiri, kita akan menggunakan jarum jahit atau jarum tapestry. Kita bisa membuat atau bisa menyatukan badan tempat HP-nya dengan badan dompetnya. Kita hanya menjahit biasa saja, kita menjahit dengan model jelujur untuk menyatukan badan HP dan badan dompet. Nah, kita lakukan seperti ini saja, sangat mudah, namun tetap dibutuhkan ketelitian dan ketelatenan. Nah, kita coba ukur dengan HP. Kita coba isi HP-nya dan sudah cocok dan cukup. Kita sudah juga membuat tutup untuk kantong HP-nya. Saya sudah membuat tadi, jadi kita tinggal memasangkan. Kita pasangkan sejajar dengan badan HP-nya dan kita berikan sedikit ruang di dalam agar mudah untuk memasukkan HP-nya.
Kita jahit lagi menggunakan jarum tapestry. Kita lakukan pelan-pelan saja. Lakukan dengan perlahan dan teliti. Nah, kita jahit sampai di ujung dan kita pastikan jahitannya sudah kuat agar tidak mudah lepas. Nah, kita jahit mati, lalu kita rapikan benangnya agar tidak mudah lepas. Kita coba lagi dengan mengisi HP-nya. Udah jadi, untuk tempat HP-nya sudah selesai. Dan kita kali ini akan memasang bagian samping dari dompetnya. Jadi bodinya dompet itu kita akan buat untuk samping, bagian samping. Dan kita jahitnya juga menggunakan jarum tapestry tadi. Nah, kita sudah selesai menjahit dua bagian atau dua sisi dompetnya. Nah, sekarang waktunya kita akan pasang resletingnya. Kita juga menggunakan jarum jahit untuk memasang resletingnya. Kita ukur dulu dan kita paskan dulu. Kita letakkan tepat di sisi sebelah samping dari badan dompetnya. Kali ini saya menjahit menggunakan benang plastik. Jadi dia lebih transparan dan tidak kelihatan jahitannya. Kita jahit dengan rapi menggunakan jahitan jelujur. Nah, kita jahit di sekeliling resletingnya menggunakan jarum jahit dan juga benang plastik ini atau benang nilon. Nah, kita jahit di sepanjang resletingnya. Nah, kita sudah selesai menjahit resletingnya. Nanti kita tinggal memasang kancing untuk tempat HP-nya. Kita menggunakan kancing magnet untuk di tempat HP, di kantong HP-nya. Kita jahit dengan rapi, kita pasang dengan rapi.
kita menggunakan tang untuk mengencangkan kancing magnetnya. Ini teman-teman sudah jadi sling bag untuk HP dan juga dompet. Saya juga udah memasang kancing pengait untuk talinya, dan saya juga sudah memasang furing atau lapisan dalam bagian dompetnya. Nanti untuk talinya sendiri saya akan membuat video tersendiri untuk cara bagaimana membuat tali dari sling bag dan juga bagaimana cara memasang furing untuk dompet rajut. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk subscribe-nya biar saya makin semangat ke depannya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.